Tonis itu Tonis. Terima kasih Tonis untuk kedatangan yang pertama kali. Siapa namanya? Julius. Oke. Roni Transfer ya. Jadi Tonis dan Julius tadi baca baru. S1. Oh, asal kosan dengan Roni. Dengan senang hati kami sambut. Kiranya pertemuan kita menjadi yang terindah dan untuk seterusnya kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya. Terima kasih sekali. Mari kita merenungi Paskah subuh ya. Satu peristiwa penting ya yang menggegerkan dunia dan seluruh agama lain. Kita mau menyatakan nikmat terang kan? Deklarasikan, proklamirkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita bangkit berdiri menyanyi liturgi ya, tapi mengalir begitu saja. Puji Yesus ya, Boleh pegang Nomor supaya nanti lagu nomor 10 tadi. iya supaya kita nanti juga bisa bebas ya. Bangkit serukan nama Yesus anak Allah, hidup selamanya ya. Nama Yesus maju takkan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus mengalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup Selamanya hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, 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 haleluya. haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
kegelapan kepada terang yang ajaib di dalam dan menjadi anak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu oleh kuasa kebangkitan. Kau menang atas maut, kau menang atas kuasa kegelapan, dan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dan mau menyambut firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita belajar lagu puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Gampang ya? Biar nggak bisa nggak apa-apa, ikut aja. 1, 2, 3. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyarilah para malaikat. Kuasa hormat kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita dituntutnya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Dia, mari bernyanyilah. Yesus, pujilah Juru Selamat. Puja salib, dosa dihapusnya. Gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh karena kasih karunia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang telah datang ke dunia dalam manusia Yesus Kristus, dan yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia sejati 100% untuk menebus manusia yang berdosa dan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada minggu itu bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Maut tidak mempunyai kuasa menahan tubuh Yesus. Sesuai perkataannya, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan murid-murid pada pagi hari benar datang ke kubur dan menemukan kubur telah kosong. Sebab Yesus tidak mati. Kami merayakannya hari ini, pagi ini Tuhan, sebagai tanda iman yang hidup. Di GMI Immanuel Banjarmasin bersama jemaat-Mu, Kau memberkati semuanya, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan merayakannya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27 sampai dengan pasal 28. Tetapi kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang
ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita hari ini, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah beribadah bersama, merayakan Paskah subuh. Seperti yang kita baca tadi, yaitu kisah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika kematian Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Seperti perkataan sebelumnya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan benar, pada pagi-pagi itu, ketika dalam tradisi orang-orang Yahudi datang untuk menjenguk atau melihat kubur, dan mereka tidak menemukan jasad Isa Al-Masih di sana, tidak menemukan jenazah Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa orang-orang itu tidak menemukan apa yang dikatakan oleh mereka, yaitu karena mereka tidak menemukan Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka lakukan? Dari pembacaan ini kita menemukan bahwa pada hari pertama minggu itu disebutkan mereka datang ke kubur itu tidak menemukan apa-apa kecuali kain kapan atau kain peluh Tuhan Yesus terletak di sana. Ada beberapa murid-murid yang datang, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang datang menjenguk ke kubur itu. Mereka biasanya menziarahi ataupun meminyaki kubur orang-orang yang mereka kasihi. Tapi pada minggu pagi itu mereka tidak temukan lagi di sana. Itulah sebabnya perkataan Tuhan itu sungguh sangat berkuasa benar. Sebab jikalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Banyak orang berkata yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan dengan Yesus.
Pertanyaannya adalah, siapa yang bangkit itu? Kalau diserupakan. Firman Tuhan ini telah menjelaskan kepada kita hari ini. Dan firman Tuhan ini telah berulang-ulang disampaikan. Dari kita kanak-kanak sampai dengan hari ini. Tidak ada satu penjelasan yang menjelaskan di sana yang dikuburkan bukan Yesus. Sebab yang bangkit itu adalah Yesus. Demikian juga sebaliknya. Tidak akan ada orang yang akan disalibkan jikalau tidak ada yang akan mereka kuburkan. Memberikan kita hari ini pemahaman tentang 3 hal dalam perenungan Paskah subuh ini. Yang pertama, mereka yang datang pagi-pagi benar itu adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup mereka. Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Jadi kalau kita menyimak dalam pembacaan firman Tuhan Matius 28 ini tentang kebangkitan Yesus, tidak menjadi sesuatu yang membuat kita heran. Sebab di sanalah diuji perkataan Yesus sebelumnya yang mengatakan dia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata benar. Sebab jikalau dia tidak bangkit, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi kita manusia. Sebab, saudaraku yang mengasihi Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Dan ini menjadi pertanyaan serius kepada kita hari ini. Dan acap kali banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Penyebabnya adalah yang akan dia tebus adalah manusia berdosa. Maka sebagai penebus dia harus menjadi manusia 100%. Dengan satu tugas dia akan mewakili, menggantikan manusia. Maka tidak bisa bersandiwara. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia 100%. Yang kedua, jikalau bukan Allah 100% Tuhan Yesus, dia tidak bisa memperkatakan sesuatu lalu terjadi. Hanya Tuhan yang bisa memperkatakan jadilah, maka jadi. Ini mengingatkan kita saudara, ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Tuhan hanya berkata di dalam perjanjian lama dituliskan dabar, jadilah. Kecuali ketika menciptakan Adam dari debu tanah, lalu ditiupkan oleh Allah nafasnya, dia memakai materi yang ada. Tetapi waktu menciptakan itu Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sebab jikalau dia tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa menciptakan itu. Maka ketika dia menjadi manusia, itulah dalam ketuhanannya. Jikalau dia tidak sanggup melakukan seperti yang dia mau, dia terbatas. Tuhan itu terbatas. Berarti kita yang menciptakan Tuhan itu. Tetapi sebaliknya, kita hanya mendapat informasi tentang Tuhan. Sebab dia yang berkuasa. Amin. Maka ketika dia menjadi manusia, dia menjadi 100% manusia. Dan ketika dia memperkatakan, saya akan ditangkap, dibunuh, dan kemudian nanti dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ini perkataan atau sabda Tuhan Allah sebelumnya. Terjadi enggak? Jikalau tidak terjadi, maka dia bukan Tuhan.
Saya orang yang pertama akan undur menyembah Tuhan Allah jikalau itu tidak terjadi. Tapi faktanya terjadi. Yang tinggal adalah kain peluh dan juga kain kafan itu, sebab tubuh jasad itu telah bangkit. Dalam hal ini dia bertemu dengan murid-murid Maria dan yang lain. Dan nanti disebutkan juga ketika bertemu dengan Thomas, Thomas berkata apa? Saya tidak akan percaya kebangkitan Tuhan jikalau saya tidak mencucukkan jari saya ini pada bekas luka lambungnya yang ditombak itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri dan menunjukkan bekas luka itu, dan Thomas mencucukkan jarinya di bekas lambung itu. Dan dengan banyak hal Tuhan Yesus menunjukkan dia hidup. Dan poin kepada kita pada perenungan minggu pagi ini, yang menjadi Paskah subuh, untuk membuktikan sesuai dengan perputaran waktu jam orang Yahudi bahwa pagi-pagi benar itu menunjukkan suasana masih gelap. Mau membuktikan ada enggak kehidupan itu seperti yang dikatakan Tuhan. Dan ternyata kubur itu kosong. Artinya tanda kemenangan. Berarti saudaraku yang mengasihi Tuhan, Paskah itu bagi kita bukan saja sekedar Yesus bangkit mengalahkan maut, tapi juga Yesus memperkatakan perkataan yang sejati, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dia adalah 100% Tuhan. Amin. Bukan Tuhan-Tuhanan yang mengaku-ngaku Tuhan. Allah yang sejati itu adalah Allah yang mau menjadi sama dengan manusia, menebus ciptaan. Itulah sebabnya Tuhan Allah tidak sedang hanya duduk-duduk di bangku kerajaan itu, seperti seorang raja yang duduk di kursi goyang yang menantikan dia disembah-sembah, seperti seorang raja yang tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Tetapi Tuhan itu beda. Tuhan yang benar adalah ketika dia bergumul juga ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia ikut prihatin. Maka dalam kemahakuasaannya dia merancang satu keselamatan kepada semua manusia yang berdosa. Dan mengingatkan kita hari ini di dalam Paskah subuh ini, saudara yang mengasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang pagi ini mengikuti live streaming dari GMI Immanuel Banjarmasin, pagi-pagi benar menunjukkan kepada kita hari ini ada kehidupan. Itulah sebabnya dibuat satu tanda perayaan itu, yaitu telur Paskah. Jadi Bapak Ibu, banyak orang bertanya-tanya tentang atribut-atribut Paskah itu. Itu atribut yang diciptakan oleh kita manusia, oleh orang-orang yang perdana itu, bahwa telur itu adalah tanda kehidupan. Itu adalah benih kehidupan. Maka dibuatlah hiasan-hiasan Paskah itu dalam bentuk telur. Jadi Bapak Ibu saudaraku, bukan telurnya yang menjadi pertanyaan kita di mana ditulis di dalam Alkitab. Tidak demikian. Tetapi diciptakan untuk merayakan Paskah itu seperti kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Sebab telur itu kan memberikan kehidupan yang baik. Dan mengajarkan kita hari ini hal yang kedua adalah mengingat perkataan Tuhan Yesus, mengingat janjinya. Bukankah ketika dia mati di kayu salib, perkataan yang terakhir adalah, aku menyerahkan nyawaku.
Berarti Tuhan Yesus mati bukan karena paku itu. Bukan karena disalibkan itu. Tapi karena dia menyerahkan dirinya dalam kematian itu. Perkataan itu sungguh ajaib benar. Kadang-kadang kita berpikir perkataan-perkataan itu tidak ada manfaat gunanya. Tapi kita belajar dari apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Makanya disebut perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan berkah. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Disebut dalam firman Tuhan kan. Sebab perkataan kita itu adalah berkat. Maka kalau kita dengan sesama, kita harus memperkatakan sesuatu yang positif. Jangan keluar dari kebun binatang perkataan-perkataan kita. Tapi keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyejukkan, yang menyehatkan, yang membangun spirit, yang memotivasi, yang membuat kita lebih cerdas. Bukan perkataan-perkataan menghujat, bukan perkataan-perkataan merendahkan, bukan perkataan-perkataan yang merubuhkan, menghancurkan, melemahkan, dan tidak memanusiawikan. Kita melalui Paskah ini diingatkan Tuhan. Mulailah memperkatakan perkataan yang berkat. Itulah sebabnya di dalam tradisi Timur Tengah, pagi-pagi benar subuh-subuh begini mereka memperkatakan dan berkeliling kota mengumandangkan perkataan benar. Dia sudah bangkit. Benar, dia sudah hidup. Benar, dia telah hidup. Perkataan-perkataan itu kiranya juga menginspirasi kita hari ini. Perkataan yang memuliakan sesama, mengangkat derajatnya, mendorong dia dari kejatuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, kiranya ini berkesan kepada kita yang ada di Banjarmasin hari ini. Kita tidak tahu tahun depan, 2 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, apakah kita masih bersama, apakah sudah tamat kuliah, lalu kembali ke kampung halaman menjadi aparatur pemerintah, atau apa, dimanapun berada kita harus mengingat bahwa kita mempunyai kesempatan hari ini merayakan kebangkitan Kristus yang adalah Tuhan kepada kita melalui Paskah subuh ini. Apa yang berkesan kepada saudara? Tentu banyak yang berkesan kepada kita hari ini. Kami sendiri baru tahun pertama di Banjarmasin. Dan ini melihat bahwa sesuatu Tuhan kerjakan kepada kita. Dimanapun kita berada, nyatakanlah terus-menerus kuasa kebangkitan Kristus ini. Nyatakan terus. Sekalipun mungkin kita mendapat cemooh. Sekalipun mungkin kita direndahkan. Sekalipun mungkin kita mengalami penistaan, jangan hiraukan. Teruslah berbuat baik. Jangan hiraukan, teruslah perkataan kebangkitan Kristus. Sebab di dalam kebangkitan itulah ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar. Perkatakanlah kebangkitan Kristus. Memang kita tidak bersama Maria Magdalena, Maria dan murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes yang menjenguk kubur itu pagi-pagi benar. Tapi kuasa apa yang telah mereka praktekkan menginspirasi kita hari ini. 2000 tahun sesudahnya, ke zaman sekarang, kita meneladani satu karakteristik murid Kristus. Mengingat hari kebangkitannya. Sebab kubur itu memang benar-benar telah kosong. Tidak ada lagi di sana jasad itu.
Sebab jika jasad itu ada di sana, dia bukan Tuhan. Bukan hanya saudara yang kecewa. Ada banyak orang yang tidak mau lagi mengikut Tuhan. Tapi ternyata kubur itu kosong. Sesuai dengan perkataan sebelumnya. Saya sudah bertemu banyak orang. Ya, dengan bercanda saya pernah menyatakan kepada seorang tua yang mau meninggal. Coba Pak katakan, nanti Bapak bangkit hari apa? Dia nggak pernah ada yang mau mengatakan dia bangkit hari apa. Karena dia seorang Kristen, dia berkata, ketika Yesus datang kedua kali baru saya dibangkitkan. Tidak ada yang bisa memprediksi dia bangkit hari apa. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan murid-murid menguji, benar nggak perkataan Tuhan ini? Dan ternyata benar. Sekalipun kosong itulah tanda kemenangan. Jikalau maut itu mempunyai sengat, dan Yesus disengat di sana dan diikat dalam kematian, betapa kecewanya murid-murid. Betapa kecewanya orang-orang yang telah makan 5.000 orang itu. Kemudian 4.000 orang. Betapa kecewanya Lazarus yang pernah dia bangkitkan dari kematian. Betapa banyak orang kecewa. Tetapi ternyata dia adalah Tuhan yang sejati. Dialah Tuhan, pencipta alam semesta yang datang ke dunia dan merayakan kemenangan itu bersama dengan Bapanya, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat. Diproklamirkan kemenangan itu. Firman Tuhan ini sekali lagi menjelaskan kepada kita sebagai penutup dari renungan Paskah subuh ini. Yang pertama, mari kita hayati pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, mari kita imani kebangkitan ini. Dia mengalahkan maut, kematian, yang paling ditakuti semua orang dan manusia. Mari kita bangkit dari keterpurukan hidup kita. Pada bagian mana saudara selama ini terkubur? Adakah secara mental kita terkubur oleh karena kesesakan hidup, oleh karena kesulitan ekonomi karena pandemi COVID ini, oleh karena mungkin kita menghadapi dosen yang tidak familiar, atau menghadapi orang-orang di sekitar kita yang seringkali mengintimidasi, melecehkan kita, menolak kita mungkin, terkubur. Jangan biarkan itu terkubur hari ini dalam diri kita. Bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Bawakan kepada kebangkitan Kristus. Kalau hari ini kita dalam kesulitan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, nyatakan hari ini, saya mau bangkit bersama dengan Kristus. Maka hubungan yang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hari ini saudaraku ada kesulitan dalam belajar, bangkit bersama Kristus. Bukankah Petrus itu juga adalah seorang nelayan, tidak berpendidikan, tapi ketika dia bangkit bersama dengan Kristus, lihatlah khotbah-khotbah Petrus, dipakai Tuhan luar biasa. Mengajarkan kita hari ini saudaraku makna hidup yang sejati, sehingga kita tidak mengecewakan hidup kita yang singkat ini dengan percuma, apalagi dengan mabuk-mabukan. Kita membuang masa muda kita dengan percuma. Mari hari ini isi dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan ada yang mengubur waktu yang kita lewati ini dengan percuma. Jangan habiskan waktu sia-sia. Selagi masih muda, berikan yang terbaik. Ciptakan teknologi. Belajar supaya menemukan segala sesuatu yang penting untuk peradaban. Jangan kita mempunyai keahlian merakit bom, tapi mencelakakan manusia yang lain. Jangan kita mempunyai keahlian merakit bom, tapi untuk
memunahkan peradaban manusia. Menciptakan pembangkit listrik, ciptakanlah untuk berkenan kepada kemanusiaan. Sebab Tuhan telah memberikan kita satu hal dalam amanahnya. Hiduplah berguna bagi orang lain. Jangan terlalu egois. Kalau kita tidak mampu mendukung orang lain, setidak-tidaknya jangan kita menyusahkan orang lain. Dan hari ini pesan yang kedua dari firman Tuhan. Apa yang membuat murid-murid ini menyongsong tergesa-gesa ke kubur itu? Hanya satu keyakinan, Yesus yang hidup. Maka hari ini tergesa-gesa songsonglah masa depan yang hidup itu. Jangan biarkan kelemahan menguasai kita. Jangan biarkan orang-orang lain yang hari ini putus pengharapan merendam hidup kita. Tapi mari kita bangkit. Mari kita hidup seperti Kristus hidup. Kristus itu selagi di dunia 33,5 tahun. Singkat. Ada yang sudah usianya 33,5 tahun di sini? Belum ada ya? Tapi singkat. Tapi padat, berisi. Berarti yang ketiga kepada kita dalam renungan Paskah ini adalah hidup itu bukan soal panjangnya. Kita nikmati umur ini. Ya. Saya hari ini 50 tahun. Saya tidak tahu berapa puluh tahun lagi saya akan nikmati hidup ini. Tapi satu yang saya percaya, bukan soal panjangnya hidup, tapi soal berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan. Mari kita perhatikan banyak orang di sekitar kita. Mungkin usianya 90, 80, 60, 70, 50, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, mari berkenan kepada Tuhan. Saya senang sekali secara pribadi sebagai pendeta yang ditempatkan di Banjarmasin ini oleh Gereja Metodis Indonesia. Pertama, saya menemukan iman yang hidup di sini. Dan saya temukan iman yang hidup itu juga dalam diri saudara. Ketika kami pertama kali datang di sini, kami bertemu dengan Franz, atau yang sering disebut dengan Ronald. Dari Ronald ketemu Yohanes, Yohanes ketemu Sugar, Roni, dan semua saudara ini bertemu. Dan bertemu dengan para pemuda kita, para jemaat kita yang pagi ini mungkin satu dan lain hal tidak bisa datang. Iman yang hidup. Itulah sebabnya saudaraku, kita mempraktekkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Memang kita nggak bisa memberikan uang mungkin 1 miliar ke gereja. Saya tidak punya harta, tapi iman yang hidup kita punya. Amin ya, Tonis ya. Amin. Iman yang hidup. Kita membawa mereka kepada Tuhan, berarti kita sudah membawa mereka bertemu dengan Kristus. Itu lebih dari permata, emas, dan perak. Itu lebih daripada tabungan BCA dan BRI kita. Di sana boleh saldo kita naik. Ya. Saya dulu sering masukkan ATM saya, diberitahu saldo Anda tidak cukup, saldo Anda tidak cukup terus. Tapi saya nggak zewa. Tapi ketika saya bertemu dengan orang per orang, saya nyatakan kasih karunia Tuhan kepada mereka, mereka menyambutnya, itu lebih daripada saldo ATM saya. Amin. Hari ini kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai kita kehilangan Kristus yang segalanya dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita jangan seperti Yudas Iskariot menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Tapi akhirnya putus asa, dan Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri. Ada banyak orang yang seperti itu, tidak bisa menata kelola hidupnya, tidak bisa mempersembahkan tubuhnya yang baik untuk Tuhan, menyia-nyiakan hidup ini yang adalah singkat.
Dan tentu saja, saudaraku, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab hidup itu bukan kita punya. Sebab hidup itu Tuhan Yesus yang punya. Maka persembahkanlah waktu yang singkat ini. Ada hari ini yang berusia 20, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan waktu. Ada yang usia 21, 22, 23, 24, 25, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta, Noel, mana uangmu? Kasih saya, kata Tuhan, tidak. Yohanes, kasih saya sekian juta, enggak. Berikan waktu yang terbaik untuk saya. Ketika orang hari ini terlelap tidur, kita berjuang datang ke rumah Tuhan. Itu lebih mulia daripada yang lain. Saudaraku, pandanglah sekeliling kita. Ada banyak hari ini ketidakberartian hidup mereka demonstrasikan. Kenapa terjadi? Karena dia tidak menemukan penguasa tunggal hidupnya, yang adalah kebangkitan Yesus. Maka hari ini jangan sampai ada kesia-siaan hidup kita praktekkan lagi. Isilah dengan kebangkitan Kristus. Jangan disia-siakan. Sebab hidup ini adalah sementara. Tapi kebangkitan Kristus itu adalah kekal. Hidup itu bukan ditentukan oleh atribut kita, tapi sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan sang kehidupan itu yang telah mengalahkan maut. Kalau saudara bersama dengan orang yang fana, maka saudaraku, kefanaan itu akan menimpa kita. Tapi kalau saudara bersama dengan mereka yang dibangkitkan, maka hidup kita ada bangkit. Di mana-mana kita mengalami kebangkitan, tidak ada yang menghalangi kita. Amin. Saudaraku, benar, sebab dia telah hidup. Paskah adalah dia hidup mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maka hari ini mari kita gunakan waktu dengan baik. Tuhan menyenangi kehadiran kita. Tuhan menyenangi hati kita. Tuhan menyenangi perbuatan kita yang pagi-pagi benar. Seperti murid-murid mengingat akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada saudara? Tentu setiap orang berbeda. Tapi yang terutama, dia menjanjikan kesuksesan. Perhatikan semua murid-murid ini setelah kebangkitan Kristus. Mereka mengalami terobosan dan keberanian. Maka hari ini, mari kita berani bangkit. Amin. Amin. Di mana titik saudara lemah, hadirkan Kristus di sana. Di mana saudara sering bergumul, hadirkan Kristus di sana. Yang bangkit itu bukan perkataan teori, sebab dia telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya tidak ada yang sulit bersama dengan Kristus. Dalam hidup kita, apapun, asal bersama dia. Itu lebih daripada yang kita punya. Mari kita tundukkan kepala dan merenungkan. Apakah kebangkitan Kristus ini hari ini sangat berbeda dirayakan oleh saudara di tempat ini dengan tempat sebelumnya? Ada sesuatu yang enggak Tuhan janjikan? Ada enggak sesuatu yang Tuhan janjikan kebangkitan ini dalam hidup saudara? Dalam hidup saya sebagai pendeta, Tuhan menjanjikan kebangkitan atas pelayanan ini. Saya aminkan. Juga Tuhan memberikan kebangkitan itu dalam semangat saya melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Yang mahasiswa, ada enggak hari ini semangat itu masih menggebu-gebu seperti saudara waktu testing? Waktu tes mau menjadi mahasiswa, apa ada yang sudah kabur atau buram panggilan itu? Mari hari ini ingat orang tua. Mari hari ini ingat saudaramu yang berjuang, berdoa siang malam untuk saudara, bersama dengan kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat yang beribadah di gereja dan juga di rumah hari ini. Lawatlah mereka dalam Paskah subuh ini, sehingga kuasa Kristus dengan kebangkitan itu menyertai mereka dalam segala hal. Menang dalam segala hal karena Kristus telah menang mengalahkan kematian. Oh Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Kami mau maknai Paskah subuh ini dengan kebangkitan. Kami mau bangkit dan mencari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, termulia nama-Mu, terpuji. Janji-Mu ya dan amin kami mau aminkan bawa pulang sebagai tanda perjanjian kami dengan Engkau yang mengalahkan maut itu menjadi hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, dengan kuasa kebangkitan itu menyertai kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang dua kalinya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Mari kita katakan, benar Kristus bangkit. 1, 2, 3. Benar Kristus bangkit. Kita memberikan salam satu dengan yang lain, dan kebersamaan kita sarapan. Ya. Ini Natal mau kayak sebentar.